Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin atau hari Selasa malam Rabu, malam yang ke-10 dari bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Abdurrahman bin Auf dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Al-Mas'alatu Fiha Khilaf. Perkara ini adalah khilaf, dalam tanda kurung manhaj yang menyimpang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Tema al-mas'alatu fiha khilaf. Perkara ini adalah khilaf yang merupakan manhaj yang menyimpang. Maksud dari tema ini adalah di zaman sekarang ada sebuah tata cara beragama yang dikembangkan oleh sebagian orang. Kapan saja ada perselisihan pendapat, maka perselisihan pendapat tersebut dijadikan sebagai sebuah sandaran dalam beragama, yang aturannya sandaran dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis, bukan perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau seandainya
tata cara beragama ini tidak diluruskan, maka akan banyak sekali perintah-perintah yang dilalaikan, larangan-larangan yang dilanggar dengan dalih al-mas'alah fiha khilaf, dengan dalih bahwa di dalam perkara ini terjadi khilaf. Nanti akan saya sebutkan contoh-contohnya, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau muamalah seperti akad pernikahan, akad talak, jual beli, atau adab dan akhlak. Berdasarkan perkataan al-mas'alatu fiha khilaf, akhirnya seseorang melanggar larangan, melalaikan perintah. Berdasarkan al-mas'alatu fiha khilaf, akhirnya seseorang melanggar larangan atau melalaikan perintah. Maka harus didudukkan perkara ini dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis serta perkataan para salafus saleh dan para ulama setelahnya. Saya beri contoh, misalkan seorang janda menerima nikahnya seorang lelaki tanpa wali. Kemudian dia berdalih bahwa permasalahan wanita menikah dengan wali adalah permasalahan khilaf di antara para ulama. Karena khilaf, ya sudah, saya mengambil pendapat ulama yang membolehkan seorang wanita menikah tanpa wali. Padahal di sana ada dalil yang tegas, jelas, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sebagian orang ini dalam masalah adab dan akhlak mencukur habis jenggotnya. Kemudian dia berdalih al-mas'alatu fiha khilaf. Permasalahan ini khilaf di dalam. Akhirnya dia melanggar larangan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil al-mas'alatu fiha khilaf. Perkara ini terjadi khilaf di antara. Seseorang memperbolehkan musik misalnya, ikhtilat, nonton di bioskop, pacaran, dengan dalil al-mas'alatu fiha khilaf. Bahkan dalam perkara-perkara yang berbau ibadah yang mengada-ngada, yaitu perbuatan bid'ah, mengkhususkan sesuatu yang belum ada dalil khususnya, akhirnya menjadi mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Pasti ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa itu boleh. Maka dengan dalil seperti itu, al-mas'alatu fiha khilaf, perbedaan pendapat, perkara ini terjadi perbedaan pendapat, maka akhirnya
Biarkan yang memilih A, biarkan yang memilih B. Maka ini adalah manhaj yang menyimpang jika tidak dibatasi dengan pembatasan-pembatasan yang benar. Kapan ada khilaf dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Lupa bahwa beragama itu dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lupa bahwa apabila terjadi perselisihan dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lupa bahwa sifat orang beriman apabila menginginkan keberuntungan adalah diajak kepada Al-Quran dan hadis dan mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Lupa, malah terbalik, khilaf ulama dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Ini perkara yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin memberikan muqaddimah bahwa salah satu manhaj tata cara beragama yang ada di dalam syariat Islam adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyah, pengagungan terhadap dalil-dalil syariat, baik itu dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena aslu dinil Islam huwa al-istislam wal khudu' wal inqiyad. Pokok ajaran Islam adalah berserah diri, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok dalam beragama. Kalau seorang mengaku dirinya muslim, maka wajib istislam lillah, berserah diri hanya kepada Allah. Wajib khudu' wadzul wal inqiyad, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna mengabdi, beribadah kepada Allah yang kita diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Makna ibadah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah al-khudu' waz-zul at-tam lillahi wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Tunduk, patuh yang penuh dengan kesempurnaan ketundukan dan kepatuhannya hanya untuk Allah semata, disertai dengan rasa cinta yang sangat tinggi. Itulah beribadah. Itulah bentuk pengabdian seorang hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Begitu semestinya. Dan itu adalah pokok ajaran Islam. Seorang muslim pokoknya seperti itu. Tunduk, patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada khilaf ulama. Khilaf ulama tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ingat itu baik-baik. Antum pegang itu saja, berarti tema ini sudah sampai ilmunya. Khilaf ulama bukan hukum. Khilaf ulama bukan hukum. Yang menjadi sandaran hukum adalah Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin beruntung,
jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai sandaran hukum, bukan khilaf ulama sebagai sandaran hukum. Antum paham sebatas itu saja, berarti tema ini sudah sampai ilmunya. Nanti yang lain-lain adalah tambahan-tambahan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51 sampai 52. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasulullah hadis Rasul untuk menjadi hakim, pemutus keputusan di dalam sebuah permasalahan yang dihadapi, maka sikap orang beriman adalah hanya mengucapkan sami'na, kami mendengar apa itu ayatnya, wa ata'na, dan kami taat apa itu ayat dan hadisnya. Orang yang seperti ini cara beragamanya, mereka lah orang yang beruntung. Kemudian di ayat yang ke-52-nya Allah menegaskan lagi, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Lihat. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada khilaf ulama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Khilaf ulama bukan dalil. Yang menjadi sandaran dalil adalah Al-Quran, hadis. Jangan nanti ketika seseorang beragama, ini khilaf, al-mas'alah fiha khilaf, ini permasalahan khilaf. Enggak, mana dalilnya? Orang-orang dulu bertanya, aina dalil? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika mengetok pintu rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian minta izin sebanyak 3 kali. Beliau kemudian pergi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa engkau tidak menunggu saja? Mana dalilmu untuk pergi? Siapa yang bersaksi atas dalilmu ini? Aina dalil? Mana dalil? Bukan mana khilaf ulama. Hati-hati. Sebagian orang menyebarkan permasalahan ini khilaf, berarti boleh milih salah satunya, tidak boleh diingkari. Ini kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi poin yang paling utama, yang paling pertama, aslu dinil Islam al-istislam wal khudu' wal inqiyad. Pokok sumber ajaran Islam adalah berserah diri kepada Allah dan Rasul. Tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada khilaf ulama. Paham ya? Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli tafsir, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'a." Kalau engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka letakkan pendengaranmu baik-baik. Maka karena di dalamnya terdapat perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang di hadapan kita kecuali Al-Quran, hadis, bukan khilaf ulama. Bersandar dalam beragama adalah bersandar kepada Al-Quran, hadis, bukan bersandar kepada khilaf para ulama. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bentuk takwa adalah mendahulukan Al-Quran dan hadis.
kita dituntut secara syariat bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sandaran hukum, dan itu bentuk takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 1. Surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kalian, ambillah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah yang dijadikan dalil oleh seorang muslim dalam beragama, apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalilmu adalah Al-Quran dan hadis sahih. Itu cara beragama, bukan yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara beragama yang benar. Al-Quran Al-Azim dan As-Sunnah Al-Mutahharah. Al-Quran yang agung dan sunnah yang suci adalah al-marji' indal ikhtilaf wat tanazu'. Sebenarnya ini ya cara berpikirnya. Al-Quran dan hadislah yang merupakan tempat kembali saat terjadi perbedaan pendapat di dalam permasalahan apapun, dalam permasalahan agama. Bukan berarti perbedaan pendapat yang dijadikan sebagai tempat kembali. Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai tempat kembali. Sumber pemutusan hukum adalah Al-Quran dan hadis. Saat terjadi ikhtilaf, bukan dibalik. Terjadi ikhtilaf dijadikan sebagai sumber kembali. Ini keliru. Ini keliru cara beragama seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih di dalam sebuah perkara apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, itu adalah baik dan akhir yang paling bagus. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran kembali kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi ikhtilaf. Satu. Yang kedua, tanda orang beriman, sebenar-benar iman kepada Allah dan hari akhir adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi perbedaan pendapat. Dua. Yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi perbedaan pendapat adalah mendatangkan pasti kebaikan dan pasti akhir yang paling bagus dari semua cara untuk kembali kepada sesuatu apabila terjadi perbedaan pendapat. Poin pertama tadi apa? Kalau terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, yang menjadi rujukan saat terjadi ikhtilaf adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua,
tanda orang beriman yang sebenar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi ikhtilaf adalah cara untuk menghasilkan hasil yang terbaik dibandingkan kembali kepada selain Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 10, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa saja yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat tadi, manhaj cara beragama seorang muslim adalah bahwa mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi perbedaan pendapat. Ya, mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis saat terjadi perbedaan pendapat. Bukan kebalikannya, menjadikan perbedaan pendapat sebagai hakim atas Al-Quran dan hadis. Bukan kebalikan. Jangan dibalik. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ya sudah tinggalkan Al-Quran, hadis. Terjadi ikhtilaf. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaum muslimin dari mulai generasi salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Mereka senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tempat pemutus keputusan saat terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Beda dengan di zaman sebagian orang di zaman sekarang. Kalau dulu orang bertanya, "Ma dalil? Apa dalil?" Sekarang sebagian orang ketika mendengar fatwa sana, fatwa sini, ya sudahlah. Akhirnya dia mengatakan al-mas'alatu fiha khilaf. Permasalahan ini di dalamnya terjadi khilaf. Maknanya berarti dia mengembalikan perbedaan pendapat dan menjadikan perbedaan pendapat tersebut sebagai dalil, sebagai sandaran hukum. Tidak mengembalikan perbedaan pendapat kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang aturannya dia jadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim, pemutus keputusan atas terjadinya khilaf. Ini tidak, malah sebaliknya. Karena perkara ini khilaf, ya udah tinggalkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan hati-hati. Saya ingatkan, apabila ada orang bersandar, berhujjah, beralasan bahwa secara mutlak dia beralasan ini permasalahan khilaf, sudah biarkan saja, maka ini akan terjadi dhaya'un lid-din wa naqsun lisyariah, naqdul lisyariah. Ini akan terjadi penyia-nyiaan terhadap ajaran agama dan pembatalan terhadap syariat Islam. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Kalau ada orang bermanhajnya, beragamanya, selama terjadi khilaf, ya sudah biarkan saja. Tinggalkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang beragamanya seperti itu, yang akan terjadi adalah penyia-nyiaan terhadap agama, kemudian hancurnya syariat Islam. Kenapa? Karena kebanyakan permasalahan fikih terjadi khilaf di dalam hukumnya. Sedikit sekali permasalahan fikih yang disepakati oleh para ulama. Sedikit sekali.
Maka para ikhwah, kalau kita terjadi khilaf kemudian dijadikan sebagai sandaran meninggalkan Al-Quran hadis, yang ada adalah habis agama Islam, hancur syariat Islam ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama sudah mengingatkan akan hal ini dari mulai semenjak dahulu, bahwa apabila ada orang mengira perbedaan pendapat di antara para ulama dalam sebuah permasalahan agama adalah sebagai sandaran hukum yang memperbolehkan akhirnya dia memilih pilihan A, pilihan B, maka ini adalah sebuah kebatilan. Hati-hati. Kalau ada khilaf di antara para ulama, ya, khususnya khilaf-khilaf yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan juga muamalah dan adab dan akhlak, kemudian dia jadikan khilaf ulama tersebut sebagai sandaran hukum, maka ini adalah sebuah kebatilan. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Coba perhatikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Perhatikan perkataan beliau, kullu ma aqama Allahu bihil hujjah fi kitabih aw ala lisan nabiyyi mansusan bayyinan lam yahilla al-ikhtilafu fihi liman 'alima. Setiap apa saja yang Allah tegakkan hujjah, hukum yang ada dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya yang terucap dari Nabi Muhammad SAW, tidak halal untuk menyelisihi di dalamnya bagi siapa yang mengetahui Al-Quran dan hadis tersebut. Tak boleh orang meninggalkan Al-Quran hadis dengan alasan permasalahan ini khilaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sudah menjelaskan bahwa khilaf para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama, bukan hujjah, bukan hukum sandaran, bukan. Siapapun ulamanya tidak bisa dijadikan sebagai hukum sandaran. Ini ada lagi kasus, ada sebagian orang yang bikin video-video bahwa ini dicap perbuatan bid'ah. Lalu kemudian dia lari ke sebuah kitab. Kitab yang ditulis oleh para ulama. Kitab kuning kah, kitab putih kah, kitab setengah kuning, setengah putih kah. Lalu dia sebutkan di situ. Nih disebutkan oleh alim fulan. Ya akhi, ini perkataan para ulama bukan dalil. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Ucapan alim itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dia malah dicarikan dalil. Mana atas perkataan para ulama ini dalilnya mana? Karena kita bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Kita hormati seorang alim. Kita tidak bisa memahami Al-Quran hadis kecuali dengan perkataan para ulama. Tetapi kalau ada perkataan para ulama, statement, pernyataan, mana dalilnya? Ini bukan dalil. Paham gak? Sekarang banyak ada sebuah klaim ini perbuatan bid'ah. Lalu ada yang membantahnya dengan kembali kepada buku para ulama. Iya, disebutkan oleh ulama ini adalah amalan. Lalu mana dalilnya? Ingat tuh baik. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Ucapan orang berilmu itu dicarikan dalil atasnya, bukan berdalil dengannya. Paham ini para ikhwan? Kapan ada kitab yang menunjukkan itu? Sudah cukup ini. Mana dalilnya? Perkataan ulama tersebut mana dalilnya? Harus ada dalil. Karena dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ke permasalahan bahwa al-khilaf laisa bihujjah 'inda ahadin min ulama Islam. Khilaf ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, bukan sandaran hukum menurut alim manapun dari ulama Islam. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ulama Islam
dari mazhab Maliki dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilm wa Fadlih. Beliau berkata, "Al-ikhtilafu laysa bihujjatin 'inda ahadin 'alimtuhu min fuqaha'il ummah illa man la basara lah wa la ma'rifata 'indah wa la hujjata fi qawlih." Ikhtilaf ulama bukan sebagai hujjah, sandaran hukum bagi seorang pun dari para ulama ahli fikih umat Islam, kecuali orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, kecuali orang yang tidak mengetahui, memiliki ilmu dan tidak ada hujjah, sandaran hukum di dalam ucapannya tersebut. Ikhtilaf bukan hujjah. Maka hentikan para ikhwan, antum hati-hati. Kalau ada orang yang apapun motivasinya, dia mengatakan ini khilaf antara para ulama, sudah, biarkan yang mengambil ini, semuanya baik-baik saja. Apalagi ada sebagian permasalahan dalam permasalahan akidah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ini permasalahan akidah berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Maka ada yang mengatakan istiwa artinya istaula, istiwa artinya irtafa'a wa 'ala. Maka ini khilaf, biarkan saja. Enggak ya. Kembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis. 7 ayat Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu sandaran hukumnya, bukan ikhtilaf ulama sebagai sandaran hukumnya. Paham sekarang? Kadang-kadang kalau cuma teori tanpa contoh tidak paham. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan atau A'lamul Hadis, beliau berkata, "Laisa al-ikhtilafu hujjah wa bayanu sunnati hujjatun 'alal mukhtalifin." Ini perkataan yang sangat luar biasa. Kata beliau, bukanlah ikhtilaf sebagai sandaran hukum. Bahkan yang sebenarnya harus dilakukan adalah menjelaskan sunnah itu sebagai sandaran hukum saat terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Mana sunnahnya? Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Berarti ini ulama-ulama hidup abad ke-3 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, abad ke-5 Hijriah, abad ke-6. Berarti sudah dari mulai semenjak dahulu memang ada zahirah, ada sesuatu yang nampak di tengah kaum muslimin bahwa sebagian orang menjadikan khilaf ulama sebagai sandaran hukum. Sudah ada masalah khilaf. Permasalahan di dalam terjadi khilaf, ya sudah tinggalkan saja Al-Quran. Ya, ini para ikhwah, kita azan dulu, wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Baik, saya lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, kalau seandainya ada orang yang mengatakan al-mas'alah fiha khilaf. Udah ini biarkan saja permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang mengambil ini boleh, yang mengambil itu boleh. Bagaimana cara kita membantahnya dan menyanggahnya, atau bagaimana sikap kita sebelum kita masuk ke dalam penyanggahan pembantahan? Jawabannya adalah, perhatikan, antum akan harus bertanya, khilaf ini mu'tabar atau tidak? Itu jawaban. Kalau ada orang berdalih bahwa nikah tanpa wali boleh karena permasalahannya khilaf, maka tanya, khilafnya mu'tabar atau tidak? Kalau ada orang berkata imam dan sholat sendirian boleh tidak membaca Al-Fatihah, imam atau orang yang sholat sendirian boleh tidak membaca Al-Fatihah, maka antum tanya, kenapa? Al-masalah fiha khilaf. Dia akan berkata, berdalil, berhujjah, terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat 6 menit, dia akan berhujjah, al-masalah fiha khilaf. Nanti ada lagi hujahnya yang lain, ini sudah tradisi, itu masalah lain. Dia akan berhujjah, al-masalah fiha khilaf, khilaf di antara para ulama. Nah itu contohnya. Maka jawabannya apa tadi? Khilafnya mu'tabar, diakui atau tidak? Nah, kalau begitu tugas kita harus mengetahui apa itu khilaf mu'tabar dan apa itu khilaf ghairu mu'tabar, yang diakui dan yang tidak diakui. Catat baik-baik ya. Khilaf yang mu'tabar adalah khilaf yang tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis, sama sekali nggak ada. Belum ada dalil secara spesifik yang menunjukkan akan itu. Kenapa? Karena permasalahannya kontemporer, baru sekali. Belum ada secara spesifik eksplisit dalil dari Al-Quran dan hadis. Maka terjadilah ijtihad, usaha para ulama untuk mengambil hukum tersebut. Karena memang nggak ada dalil saja dari Al-Quran atau hadis secara eksplisit. Terjadilah ijtihad. Makanya sebagian ulama mengatakan khilaf mu'tabar lebih bagus dinamakan dengan masalah ijtihadiyah. Khilaf mu'tabar lebih bagus dinamakan masalah ijtihad. Perkara ini terjadi ijtihad, terjadi sebuah usaha dari para ulama untuk mengambil pendapat di dalam perkara ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis. Itu salah satu ciri bahwa ini masalah khilaf mu'tabar, atau istilah lain tadi apa? Masalah ijtihadi. Contoh misalkan kasus Covid, ya, banyak masalah-masalah ijtihad di dalam kasus Covid tersebut. Tidak ada dalil karena belum ada sebelumnya dari Al-Quran dan hadis Rasul secara eksplisit. Maka terjadi ijtihad. Karena terjadi ijtihad, terjadilah ikhtilaf. Makanya para ulama mengatakan kullu mas'alatin ijtihadiyah khilafiyah. Setiap perkara yang terjadi ijtihad, usaha para ulama untuk mengambil sebuah hukum, pasti terjadi khilaf di antaranya. Ini satu ciri bahwa masalah itu khilafnya mu'tabar, nggak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah di antara dua pendapat ini terdapat dalil yang kuat, dua-duanya kuat dari dalil syar'i.
Baik Al-Qur'annya ada, di sini juga ada Al-Qur'an. Di sini ada hadisnya sahih, di sini pun juga ada hadisnya sahih. Maka di situ terjadi khilaf apa? Mu'tabar. Terjadi perbedaan pendapat yang diakui. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun khilaf ghairu mu'tabar, perbedaan pendapat yang tidak diakui dan tidak pantas untuk terjadi perbedaan pendapat adalah karena di dalamnya menyelisihi Al-Quran dan hadis. Ini ghairu mu'tabar. Iya, khilaf di antara para ulama, iya. Kayak tadi yang saya sebutkan tadi. Tuma'ninah di dalam sholat. Ini khilaf enggak mu'tabar. Oke, dia khilaf di antara para ulama. Tetapi tidak mu'tabar, tidak diakui. Maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pengambilan pendapat yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Kenapa? Karena asal khilafnya saja tidak diakui. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih atau ijma'. Ya, bertentangan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih atau ijma' atau qiyas yang jelas. Maka tidak boleh seseorang pada saat itu bersandar dengan al-mas'alu fiha khilaf. Tidak boleh. Kenapa? Karena permasalahannya tidak apa? Mu'tabar, tidak diakui. Perbedaan pendapatnya tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena bertentangan dengan apa? Dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih atau ijma' atau qiyas yang jelas. Contoh misalkan, saya berikan contoh. Masalah-masalah yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, tapi ikhtilafnya tidak mu'tabar. Ikhtilafnya tidak mu'tabar. Di antaranya, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Rukun. Lalu ada khilaf di antara para ulama. Oh enggak, boleh kok imam tidak baca Al-Fatihah. Boleh kok sholat sendirian tidak baca Al-Fatihah. Maka ini tidak mu'tabar khilafnya. Paham nggak maksud saya? Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau ada orang datang mengatakan bahwa sah saja orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, ini khilaf. Khilafnya dianggap enggak? Tidak. Kenapa? Bertentangan dengan, paham ini pada ikhwan? Jadi kalau ada orang mengatakan al-mas'alah fiha khilaf, permasalahan ini khilaf di antaranya. Ada yang memotong jenggot sampai habis, mencukurnya. Ya, maka kita katakan perbedaan pendapatnya mu'tabar enggak? Kapan tadi yang dianggap mu'tabar? Ketika tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika ada dua dalil yang dua-duanya kuat. Ini mu'tabar. Kalau tidak ada dalil, bahkan malah perbedaan pendapat ini menyelisihi dalil dari Al-Quran, hadis Rasul dan ijma' serta qiyas yang jelas, maka perbedaan pendapatnya tidak dianggap sebagai khilaf apa? Mu'tabar. Khilaf yang diakui. Contoh misalkan rukun sholat tuma'ninah. Tuma'ninah di dalam sholat adalah rukun. Ada orang sholat tarawih 23 rakaat dengan 6 menit. Baca Al-Fatihahnya enggak jelas. Kemudian tuma'ninah tidak ada. Lalu ketika ditegur dia katakan al-mas'alah fiha khilaf. Antum jawabnya bagaimana tadi? Mu'tabar apa ora? Paham? Khilaf. Kita tidak beragama dengan khilaf, beragama dengan dalil.
dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajud." Sujudlah sampai engkau tumakninah sujudmu. "Tsumma rfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah sampai engkau duduk dengan tumakninah. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajud." Kemudian sujud lagi sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, khilaf di antara para ulama, laki-laki memakai cincin emas dan laki-laki memakai sutra. Khilaf. Maka kita katakan khilafmu mu'tabar ora. Kenapa? Karena ada dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas sekali yang melarang seorang muslim laki-laki memakai cincin emas dan sutra bagi laki-laki. Dan begitu seterusnya. Ambil contoh-contoh seterusnya seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan yang jelas-jelas ini adalah larangan, lalu dia langgar, kemudian itu dia berdalil ini khilaf di antara para ulama, kita katakan khilafnya mu'tabar. Apa itu khilaf mu'tabar? Ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis Rasul SAW secara eksplisit. Maka lalu lanjutlah ada ijtihad. Ijtihad itu apa? Usaha dari para ulama mengambil sebuah hukum karena perkaranya kontemporer baru. Paham ini? Atau ada dua-dua dalil yang kuat yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Berarti di situ terjadi ikhtilaful faham, terjadi perbedaan pemahaman antara satu dengan yang lain. Terjadilah ijtihad. Itu mu'tabar. Tapi kalau khilafnya menentang Al-Quran, hadis Rasul, kemudian ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu atau qiyas yang kuat ya, qiyas yang jelas, maka pada saat itu ini khilaf tidak mu'tabar. Tidak usah kita toleh yang seperti itu. Contoh yang saya sebutkan tadi, keharaman mencukur habis jenggot. Lihat yang bahasa saya, halqul lihyah. Halq itu artinya mencukur habis jenggot, dikerik sampai habis. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, itu adalah pendapat para imam yang 4, haram hukumnya mencukur habis jenggot. Bahkan sebagian imam yang 4 mengatakan itu adalah muslah. Mencukur habis jenggot itu adalah mutilasi dari seseorang. Dianggap sebagai mutilasi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dinukilkan ijma' akan keharaman mencukur habis jenggot. Disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', disebutkan Ibnu Al-Qattan dalam Al-Iqna' fi Masailil Ijma', haram hukumnya. Lalu kemudian ada orang datang mengatakan, oh itu masalah khilaf. Maka kita katakan khilaf yang engkau angkat ini tidak mu'tabar. Kenapa? Karena terjadi ijma' di antara para ulama akan hal tersebut. Bahkan terjadi keharaman yang jelas untuk mencukur habis jenggot. Kenapa? Karena bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak dalil dari hadis-hadis Rasul SAW untuk memanjangkan jenggot. Urful liha, arkhul liha, waffirul liha, awfirul liha. Panjangkan, biarkan, lebatkan. Kemudian setelah saya ceramah yang seperti ini, ada orang komen, ceramahnya itu-itu aja Ustaz. Orang negara lain sudah sampai mau tinggal di Mars. Ya akhi, siapa yang nyuruh kamu tinggal di Mars? Nggak ada kewajiban. Ya, ini para ikhwah. Dan biasanya manusia-manusia seperti itu, manusia-manusia yang tidak suka dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari dulu masalah jenggot saja. Bukan, kita sedang mencontohkan. Ini salah satu contoh kecil dari permasalahan besar yang kita ambil. Atau lalu ente ambil videonya cuma itunya saja. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh juga permasalahan boleh keharaman wanita muslimah menikah tanpa wali. Orang mengatakan masalah fiha khilaf. Maka jawabannya paling mudah apa? Mu'tabar atau tidak? Ternyata tidak. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis sahih. La nikaha illa. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Lalu contoh masalah ijtihadiyah. Masih ingat istilahnya yang saya sebutkan? Masalah ijtihadiyah sinonim dengan apa? Permasalahan khilafiyah yang mu'tabar. Contohnya gimana Ustaz? Contoh, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku. Apakah diletakkan di sini setelah sami Allahu liman hamidah, ataukah diluruskan? Ini permasalahan khilaf apa? Mu'tabar, atau nama lainnya apa? Ijtihad. Boleh seseorang pada saat itu dia melihat, kalau dia bisa baca kitab, dia lihat perkataan para ulama satu-satu. Kemudian lihat dalilnya dari perkataan para ulama-ulama tersebut. Kemudian dia ambil. Adapun yang awam, maka bertanya kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak berilmu. Sangat mudah beragama sebenarnya Pak. Cuma yang bikin sulit hawa nafsu. Ada bahkan sebagian, ini saya ingatkan sering, sebagian pendakwah bahkan di kalangan para ahlus sunnah yang bermanhaj salaf dulunya sangat mengharamkan sesuatu tersebut. Misalkan safarul mar'ah biduni mahram. Seorang perempuan haram bersafar tanpa mahram. Kemudian negara yang menyelenggarakan umrah dan haji membolehkan tanpa mahram. Akhirnya dikulik-kulik, cari-cari dalil sampai membolehkan safar tanpa mahram. Ujung-ujungnya Pak, fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus. La haula wala quwwata illa billah. Dulu mana yang keras itu mana? La yahillu lil mar'ati tu'minu billah wal yawmil an tusafira illa ma'a dhi mahram. Tidak halal seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar tanpa mahram. Mana itu dulu yang keras, tegas. Lalu kemudian datang al-mas'alah fiha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, misalkan turun ketika dari i'tidal mau sujud, turun. Apakah rukuk dulu atau kedua telapak tangan dulu? Maka ini masalah ijtihad atau masalah ikhtilaf Contoh yang lain lagi, makmum di belakang imam membaca surat Al-Fatihah atau tidak saat imam membaca dengan suara yang keras. Ini masalah apa? Ijtihadiyah, khilafiyah, mu'tabarah. Begitu istilahnya. Paham ya para ikhwan? Hati-hati. Kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab terhadap umat Islam. Sedikit-sedikit masalah fiqh khilaf. Bahkan yang paling parah kadang-kadang berkaitan dengan akidah. Kalau masalah fikih ibadah masih mending. Masalah berkaitan dengan akidah, memperbolehkan tawassul bil amwat, al-istighatsah bil amwat, berdoa kepada orang yang sudah mati.
menjadikan perantara antara dia dengan Allah, seorang yang sudah mati, itu ainus syirk, itu adalah kesyirikan. Itu yang dilakukan oleh orang musyrik dulu. Lalu datang orang, al-mas'alah fiha khilaf. Hati-hati ya para ikhwan. Kalau permasalahannya berkaitan dengan ibadah atau permasalahan berkaitan dengan khilaf fikih, masih mending. Ini permasalahan berkaitan dengan aqadiyah, aqidah. Permasalahan berkaitan dengan ini bid'ah, itu sunnah. Tak boleh kita berdalil dengan al-mas'alah fiha khilaf untuk melanggengkan perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah. Nah, itu kira-kira karena tadi 19.30 toh? Hah? Sudah habis. Padahal masih ada lagi masalah sebenarnya yang lebih pelik daripada itu. Misalkan ada orang begini, tapi ini saya biarkan permasalahannya, saya lempar kepada antum biar antum pusing. Misalkan, ya saya mengambil pendapat ulama yang begini dengan pemahamannya. Kenapa harus memaksa saya untuk mengambil pendapat ulama seperti ini dengan pemahamannya? Ini kan setiap ulama mempunyai pemahaman masing-masing. Biarkan itu dijelaskan oleh ustaz yang lain. Yang penting antum paham dulu, khilaf ulama bukan. Ya, wallahu a'lam. Baik. Belum lagi ada masalah yang kedua yang belum disinggung karena waktu ya, yaitu la ingkar fi masail khilaf. Tidak ada boleh mengingkari dalam masalah khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah khilaf. Misalkan ada jenggot yang dicukur habis, jangan dilarang, jangan dinahi mungkar. Kenapa? Khilaf di antara orang. Tidak boleh ingkar dalam masalah khilaf. Nah, itu juga nanti kita bahas. Biarkan itu sebagai PR masing-masing. Baik. Pertanyaan pertama, ketika terjadi perbedaan pendapat, sedangkan para ulama tersebut juga membawakan dalil dari Al-Quran, hadis, sedang kita orang awam yang tidak memiliki kemampuan atau alat untuk mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran, hadis, bagaimana kita sebagai orang awam menyikapinya? Maka jawabannya, kalau orang awam ya Pak ya, kalau orang awam kerjakan satu saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Bertanyalah kepada orang alim jika kalian tidak mengetahui. Dan orang alim yang ditanya, orang yang ahli di bidangnya. Antum lihat, ustaz ini terjadi khilaf, bahkan di antara ustaz salaf misalkan, terjadi khilaf di antara mereka. Makanya yang paling alim dari dua ustaz ini mana? Yang paling spesifik dan spesial ataupun dia ahlinya di bidangnya mana? Tanya itu. Kemudian tanya dalilnya, ambil. Dan jangan lagi nanya kepada ustaz yang lain. Ustaz, tapi saya nanya kepada situ. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Kalau orang awam seperti itu tugasnya, Pak. Tidak susah. Kalau orang awam tugasnya seperti itu saja. Tetapi kalau orang yang penuntut ilmu, bisa baca kitab para ulama, tahu ilmu nahwu sharaf, kemudian ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, maka dia harus baca perkataan para ulama satu-satu. Lalu setelah itu dia mengambil pendapat yang setelah dia teliti pendapat ini lebih kuat dengan dalilnya. Bisa dipahami ini para ikhwan? Wallahu a'lam. Tapi pesan saya tadi di awal harus ditanya dulu, ini khilafnya apa? Mu'tabar atau tidak? Nah. Wallahu a'lam. Apa perbedaan pendapat dalam hukum video dan gambar? Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkannya. Maka kita diminta kembali pada Al-Quran dan Hadis. Menurut Al-Quran dan Hadis mana yang kita ambil?
mengharamkan video dan foto, membolehkan video dan mengharamkan foto. Ini termasuk khilaf mu'tabar atau tidak? Maka jawabannya mu'tabar. Kenapa? Karena fotografi, video belum ada di zaman dahulu. Mu'tabar. Belum ada dalil Al-Quran hadis yang secara eksplisit menyebutkan. Maka pada saat itu khilafnya dimaklumi. Apabila ada yang berpendapat membolehkan dengan dalilnya, kemudian mengharamkan dengan dalilnya, maka orang awam tugasnya nanya kepada yang dianggap paling berilmu, kemudian dijawab dengan ilmu dan dalil. Maka pada saat itu dia cukup untuk menjadikan dia sebagai seorang yang di atas ilmu pengetahuan. Dan ingat kalau ikhwan, khilaf mu'tabar atau permasalahan ijtihadiyah tidak dibangun di atasnya wala dan bara. Kamu salafi, kamu tidak salafi. Padahal permasalahannya apa? Khilaf mu'tabar. Waktu Covid ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker. Lalu dibangun di atasnya wala dan bara. Yang pakai masker ahlu sunnah, yang tidak pakai masker tidak ahlu sunnah. Tidak, itu masalah apa tadi? Ijtihadiyah, khilafiyah, mu'tabar. Paham ini para ikhwah? Sama dengan perkara ini. Maka dari dulu kita katakan kepada ikhwah-ikhwah yang membangun wala dan bara, seperti orang-orang yang menghina atau mencela beberapa ustadz yang dari dulu memakai video, kemudian ada foto, ya, kemudian dijadikan sebagai wala dan bara, akhirnya kan kembali mereka memakai video juga, akhirnya terlambat, bro. Nah, itu dia. Adapun kalau kalau antum tanya pendapat saya tentang ini, maka jawabannya adalah untuk video, maka dia adalah sesuatu yang dibolehkan karena beda dengan taswir, menggambar yang diharamkan. Ambil saja begini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kelakuan iblis. Ayatnya, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Surah An-Nisa ayat 119. Iblis berkata, ya, saya bacakan dari surah ayat An-Nisa ayat 117. In yad'una min dunih illa inathan wa in yad'una illa syaitan marid. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Lalu ayat 118-nya, la'anahullah. Syaitan itu dilaknat oleh Allah. Dan syaitan berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan benar-benar mengambil dari hamba-hamba engkau yang Allah bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Maksudnya saya akan benar-benar menyimpangkan mereka dajjalin engkau. Bagaimana cara penyimpangannya? Surah An-Nisa ayat 119. Wala udhillannahum. Aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka pada mereka. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan aku akan benar-benar memerintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Nah, ayat ini sebagai sandaran bahwa tidak boleh merubah ciptaan Allah. Termasuk daripada merubah ciptaan Allah dan menyerupakan dengan ciptaan Allah adalah menggambar. Sedangkan video, ini video yang tersebar, hidung saya seperti ini. Kira-kira ada
menyamakan enggak? Atau menyerupakan enggak? Enggak, dia memang seperti ini. Disitulah terjadi video dan foto. Adapun taswir, maka terjadinya mudhahat, memisalkan ciptaan Allah. Makanya seperti yang sekarang terjadi, ada aplikasi ini manusia, kemudian dimasukkan fotonya di aplikasi tersebut, kemudian berubah menjadi gambar kartun. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena menyerupakan. Paham ini, Pak? Merubah ciptaan Allah. Adapun video dan foto, maka ini tidak merubah. Mata saya yang begini, hidung saya begini, tidak merubah. Paham para ikhwan? Makanya yang terjadi adalah yang diharamkan membuat patungnya, kemudian melukis pada lukisan-lukisan makhluk hidupnya karena menyerupakan. Itu wallahu a'lam. Bagaimana kiat agar istiqamah karena iman kadang futur? Jawaban ini penting sebenarnya permasalahan ini, tapi kita tidak singgung karena memang beda tema. Maka jawabannya adalah yang paling utama doa. Wallahi para ikhwah, tidak laisa syai'un akrama 'ala Allah min doa. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia dibandingkan doa. Karena wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada petunjuk untukku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar diberi petunjuk istiqamah. Istiqamah ini ada dua macam. Istiqamah mengerjakan ketaatan dan istiqamah menjauhi kemaksiatan. Terutama setelah bulan Ramadan. Bulan yang kita dididik untuk benar-benar bertakwa. Maka jangan sampai kita lalai di dalam perintah atau melanggar larangan. Doa. Yang kedua adalah yang paling utama agar kita istiqamah, selalu ada hammul akhirah. Saya khutbah Aid kemarin. Tema khutbah saya akibat terlalu cinta dunia. Itu saya angkat kenapa? Karena ada sebagian orang di dalam bulan ampunan, bulan rahmat, bulan berkah, bulan dikabulkan doa, bulan zikir, bulan baca Quran, bulan luar biasa. Tapi masih lalai, malas beribadah, bahkan cenderung maksiat. Salah satu sebabnya kenapa? Karena tidak ada hammul akhirah. Tidak ada semacam kegelisahan untuk bagaimana saya di akhirat nanti bisa sukses. Enggak. Harus ada kegelisahan. Ketika nanti setelah mati, saya ini bagaimana? Harus ada kegelisahan itu. Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, biqadri tahzanu lid-dunya yakhruju min qalbika hammul akhirah. Sebesar engkau sering sedih karena perkara duniamu, usaha belum lancar, banyak hutang, penyakit nggak sembuh, jodoh nggak dapet, macam-macam. Sebesar orang sering sedih dengan perkara dunia, maka sebesar itu pula keluar dari kalbunya hammul akhirah, kegelisahan untuk hidup sukses di akhirat. Dia nggak peduli dengan kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, beliau dalam keadaan ini manusia termulia, Rasulullah SAW, Khalilullah, orang yang diampun dosanya dalam akan datang, membangun masjid, membawa batu, kemudian berdebu, kemudian beliau mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki yang benar-benar perlu diperjuangkan, hidup mati, siang malam, kecuali kesuksesan di kehidupan akhir. Dan dari sini saya ingin menyinggung, ada sebagian orang bersikap parsialitas di dalam beragama. Apa maksud saya? Begini,
Contoh kasusnya, ada orang bapaknya meninggal. Maka dia menganggap dirinya orang awam dan anggapan dia itu adalah sebuah kewajaran menurut dia. Oh, saya bukan anak pesantren, saya bukan ustaz, saya bukan wajar dong bapak saya meninggal, saya panggil orang yang bisa memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Tinggal saya bayar. Padahal itu adalah perkara yang dia tidak boleh, tidak tahu akan hal itu. Dan itu adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Ada parsialitas di dalam beragama. Saya orang awam, ente orang beragama. Ya sudah, saya hidup di jalan orang awam. Jangan salahkan saya. Ini salah, Pak Ikhwan. Cara begini tuh salah. Ya. Ada batasan terendah seorang muslim semestinya mengetahui hukum-hukum Islam. Yang dengannya dia mendapatkan pahala, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Itu sebabnya kenapa para ikhwan? Karena tidak ada kegelisahan untuk sukses di akhirat. Antum bayangkan coba. Nabi kita Muhammad SAW, beliau wafat 1400 tahun yang lalu. Berarti kehidupan setelah kematian di alam kubur, belum di alam akhirat, lebih lama daripada hidup di dunia. Coba bayangkan, kita kadang melawan hujan, menantang panas demi dunia kita. Tapi apakah kita sebegitu juga untuk akhirat kita? Yang mana kehidupan akhirat lebih lama hidupnya. 1400 tahun yang lalu. 400 tahun. Belum kiamat-kiamat juga, berarti masih di alam barzakh. Begitulah nenek moyang kita, buyut-buyut kita. Saya saja ke Jogja ini bawa bekal. Saya bawa keluarga. Penuh bawa bekal. Bawa koper, bawa baju sekian. Itu baru cuma 2 hari. 2 malam 3 hari saya. Bagaimana persiapan untuk perkara dunia? Harusnya kita lebih berpikir panjang, ini untuk kehidupan setelah kematian lebih lama, berarti persiapannya harus lebih. Begitu. Maka yang kedua saya katakan, ada semacam kegelisahan. Nanti setelah mati saya bagaimana? Sukses enggak? Nyaman enggak? Lapang enggak? Wallahi saya sering ulang-ulang perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah, alim ulama baqiyatus salaf. Para ulama mengatakan di zaman sekarang, mengatakan beliau adalah imam. Ulama dari ulama yang tersisa dari ulama salaf. Bagi kita memang imam beliau sekarang. A'lamu ahli al-ardh. Orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini, salah satunya beliau. Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, perhatikan pada ini. Sayandamul insanu amma qarib. Manusia sebentar lagi akan menyesal. Kapan? Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia sudah berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Ketika sudah mati. Saat itu dia menyesal. Kenapa menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan. Ternyata dia dapat harta benda yang dia perjuangkan selama ini. Ternyata dia tidak bawa sedikit pun darinya, kecuali cuma 2 kain kafan. Masuk akal enggak? Gara-gara 2 kain kafan kita memutus hubungan rahim 5 tahun, tidak bertegur sapa dengan rahim-rahim kita. Masuk akal. Gara-gara 2 kain kafan seseorang membunuh untuk hanya mendapatkan harta. Seseorang menipu, mengoplos, memasukkan hanya untuk 2 kain kafan. Padahal setelah mati dia akan memerlukan bekal. Maka harus ada hamul akhirah para ikhwan. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri beliau mengatakan, akhafu an uslabal iman 'inda al-maut. Sesuatu yang paling aku takutkan, aku dicabut iman
saat mati. Itu Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Ahli ibadah, ahli ilmu. Takut saat dicabut nyawanya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu agar istiqomah selalu seperti itu, Pak. Kehidupan hakiki sebenarnya ketika seseorang sukses di akhirat. Kemudian yang ketiga, ini selalu cari teman yang saleh. Lingkungan circle yang mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk happy-happy saja, teman yang saleh. Ini kira-kira jam 8 menit lewat, mohon maaf. Kalau dilanjutkan gak selesai. Demikian, jazakumullahu khairan kepada Masjid Abdurrahman bin Auf dan juga para ustadznya, terutama Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Ramlan hafizahullah, dan juga seluruh DKM dan seluruh jamaah yang bisa berhadir, karena ini adalah awal-awal kajian setelah bulan Syawal. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.